Oke, ini adalah produk yang pertama ya, namanya hydrogen fountain. Dia bentuknya botol, teman-teman. Oke, dan di sini kan ada dari berbagai kelompok ya, komunitas ya. Nah, ini hydrogen fountain, ini bentuknya tumbler, dan ini produknya juga made in Korea Selatan. Ya, dan ini adalah hydrogen fountain generasi ketiga, pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi PEM, kepanjangannya proton exchange membrane, artinya bisa menghasilkan kadar hidrogen yang sangat tinggi, bisa mencapai 1.500 ppb, kepanjangannya adalah part per billion. Dan ini juga bisa inhalasi atau inhaler, bisa dihirup gas hidrogennya. Nah, ini yang biasanya kalau Anda punya mobilitas yang tinggi, Anda kerjanya di luar, Anda punya usaha atau kerja di kantor di luar, nah Anda bisa bawa ini. Ya, teman-teman, Anda bisa bawa ini. Anda mau keluar kota, keluar negeri, Anda kerja di luar rumah, Anda bawa ini. Kemana-mana, Anda bisa mendapatkan air hidrogen dimanapun, kapanpun. Bebas. Jadi selama dari bangun tidur sampai mau tidur, Anda bisa mendapatkan air hidrogen yang sangat-sangat berkhasiat, bisa bantu cegah dan bantu pulihkan sampai 200 jenis penyakit. Nanti penjelasan hidrogennya lengkap itu nanti sama Dokter Andi ya, teman-teman. Nah ini namanya hydrogen fountain. Ini ada berbagai warna, teman-teman. Dan ini garansinya 18 bulan ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang mau saya akan bahas adalah ini. Ya, ini di Zoom Hydrogen Talk yang pertama saya akan lebih banyak bahas tentang mesin terbaru. Ini namanya Hydrogen Sun. Sun ini adalah kepanjangannya Smart Hydrogen Alkaline Nature. Ya, jadi mesin ini itu punya beberapa fitur. Ya, bisa menghasilkan airnya dengan pH alkali dan airnya juga bisa menghasilkan dengan pH-nya asam. Jadi bisa alkali, bisa normal atau netral, dan juga bisa asam atau acid. Oke. Nah, ini fungsinya nanti akan dijelaskan sama Dokter Andi juga. Nah, nanti selain itu, mesin ini adalah mesin yang utamanya adalah menghasilkan air hidrogen dengan kadar yang sangat tinggi. Jadi sampai sekarang mesin ini belum ada kompetitornya. Kenapa? Karena fitur-fitur yang ada di dalam mesin hidrogen sun ini fiturnya fitur yang paling canggih. Ya, pertama saya bilang menghasilkan hidrogen dengan kadar hidrogen yang paling tinggi di antara yang lain. Ya, saya belum pernah ketemu mesin hidrogen yang menghasilkan kadar hidrogen yang lebih tinggi daripada mesin hidrogen sun ini. Dan ini produk atau mesin ini made in Korea Selatan ya, gitu. Nah, nanti untuk pemasangan segala macam tenang aja. Sudah kami siapkan yang namanya teknisi. Ya, apalagi Anda tinggal di Jakarta, tinggal di daerah Bandung, Bogor, Jabodetabek lah ya. Nah, itu bisa langsung nanti ada teknisi, nanti atur waktu untuk pasang. Ya, ini pasang langsung dari ledeng. Oke. Nah, itu yang pertama, hidrogen. Yang kedua, ini juga bisa menghasilkan airnya dengan pH alkali. Ya, alkali, netral atau asam. Nah, yang ketiga dan yang ketiga yang menarik adalah mesin hidrogen sun ini bisa menghasilkan air panas, teman-teman. Ya, jadi udah kayak dispenser. Tapi ini bukan dispenser ya. Ini bisa menghasilkan air panas dengan suhu panas itu di atas 90 derajat Celcius. Jadi panas banget ini, teman-teman. Jadi kalau Anda mau bikin kopi, Anda mau bikin teh, atau Anda mau bikin susu, ya ini bisa langsung dari sini. Jadi Anda nggak perlu pindahkan ambil air panas itu dari dispenser. Itu nggak perlu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kita bicara jenis air minum, itu sebenarnya total ada 7. Nah, selama ini banyak masyarakat itu cuma tahu merek air doang. Ada merek Aqua, ada merek Le Mineral, ada merek Pristine, ada merek Cleo, Amidis, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hanya merek air. Tapi banyak masyarakat itu nggak tahu kandungan di dalam air tersebut dari berbagai merek itu kandungannya apa. Nah, saya akan jelaskan singkat ya. Jadi total itu ada 7 jenis air minum. Ya, ini saya nggak bilang 7 merek ya, tapi ini adalah 7 jenis air minum. Simpelnya adalah dari air mineral sampai air hidrogen, ya mineral, air desilasi, reverse osmosis, heksagonal, oksigen, alkali, dan hidrogen, hanya air hidrogenlah yang sangat bermanfaat untuk membantu memulihkan berbagai penyakit. Lebih tepatnya
bisa sampai 200 jenis penyakit. Kalau jenis air yang lain, air mineral, destilasi, reverse osmosis, heksagonal, oksigen, alkali bahkan, itu sampai detik ini tidak ada penelitian yang bisa bantu cegah dan bantu pulihkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Oke, nah khusus untuk yang alkali, bukan berarti air alkali itu nggak ada manfaatnya ya di mesin hidrogen sun. Ini ada manfaatnya. Contoh, di mesin hidrogen sun ini, teman-teman sebentar. Di mesin hidrogen sun ini meskipun dia keluarkan ya, selain hidrogen, dia ada air dengan pH asam atau acid ya, atau alkali. Nah, kalau pH asam atau acid, airnya, ini bisa untuk apa? Untuk membersihkan sayuran, bisa untuk membersihkan buah, bisa juga untuk membersihkan apa? Beras, yang setiap hari kalau Anda mau masak nasi, itu kan beras harus dibersihkan kan? Biasanya pakai air normal lah. Mungkin pakai air minum, atau pakai air pam, atau pakai air sumur. Pokoknya yang penting bersih. Nah, kalau Anda sudah punya mesin hidrogen sun ini, Anda bersihkannya langsung dari air dari mesin hidrogen sun dengan pH-nya asam. Jadi itu untuk apa? Untuk membersihkan dari segala bakteri. Nanti airnya yang pH asam itu bisa juga buat semprot ke muka, semprot ke sepatu-sepatu, sendal yang memang sudah mulai bau ya. Jadi bau sepatu atau kaki Anda bau gitu segala macam. Itu bau itu tuh karena ada bakteri. Makanya jadi bau sama kayak bau badan. Kenapa orang bisa bau badan? Ya, bukan karena keringetnya, tapi karena ada bakteri di sekitar badannya. Itulah yang membuat badannya bau atau kakinya jadi bau. Nah, itu bisa disemprotin. Nah, jadi ini multifungsi, teman-teman. Ya, selain menghasilkan air hidrogen, ini itu yang utama, juga pH airnya bisa disetting. Bisa ke alkali, bisa ke netral, atau ke acid atau asam. Ya, dan juga bisa menghasilkan air panas. Makanya gue bilang ini belum ada kompetitornya. Makanya kalau bicara strategi, namanya strategi Blue Ocean. Blue Ocean itu belum ada kompetitor. Ya, jadi sama sekali belum ada kompetitor. Jadi dan semua orang itu kan pasti minum air. Nah, rata-rata orang itu kan kalau minum air kebanyakan ya, masih di atas 90%, masih minum airnya itu dari galon. Nanti saya akan jelaskan ya. Ya, resiko-resiko kalau kita ketergantungan minumnya dari kemasan, yaitu dari galon salah satunya. Dan kalau Anda pasang mesin hidrogen sun ini, pasang langsung itu langsung disambungin ke ledeng ya atau ke pump. Jadi nggak Anda sudah nggak perlu beli air galonan lagi, teman-teman. Nah, ini akan jauh lebih hemat. Udah jauh lebih hemat, Anda jauh lebih sehat, karena di dalam galon itu bisa menghasilkan yang namanya zat BPA, ya, bahkan bisa mengalami namanya, Anda bisa ketelan yang namanya, atau keminum yang namanya mikroplastik. Nanti saya jelasin ya. Tadi ini ya, sekali lagi teman-teman sudah tahu, dapat penjelasan secara singkat, hanya jenis air minum hidrogen lah satu-satunya jenis air minum yang paling berkhasiat dan paling bisa membantu memulihkan berbagai penyakit. Kurang lebih, bukan kurang lebih ya. Jadi bisa bantu cegah dan bantu pulihkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, setiap hari Anda minumnya jenis air yang mana? Apakah mineral? Kalau Anda cuma minumnya air mineral, nggak akan cukup untuk bisa memulihkan penyakit Anda. Nggak akan cukup. Ya. Air destilasi, ini juga sama. Reverse osmosis, ini juga sama. Oh iya, ini ada yang nanya ya dari Ibu Sri. Kalau pindah rumah, apa bisa dibongkar pasang kok? Jawabannya sangat-sangat bisa, karena kami sudah siapkan teknisi yang profesional. Jadi contoh misalkan Anda mau pasang nih hydrogen sun ini, rumahnya di rumah A contoh. Ternyata mau pindahan ya, mau pindahan nih ke daerah B, ke rumah B. Itu nanti tinggal tinggal kontak aja, tinggal telepon teknisinya kalau mau dicabut dan mau diinstalasi ulang seperti itu. Itu nanti itu bisa ya. Nanti mau dipindahinnya, nanti Anda mau pindah rumah atau mau pindah ke apartemen atau mau pindah kemana, itu nanti bisa. Ya, jadi bukan bukan sekali instalasi atau sekali pemasangan itu nggak bisa dicabut, nggak gitu. Ini bisa dicabut pasang, nggak ada masalah. Seperti itu ya, Ibu Sri. Ya, dan ini eh,
Dan ini juga bisa nih dipasang, misalkan Anda tinggalnya di apartemen, ya, atau Anda tinggalnya di rumah, di ruko, nggak ada masalah lah. Pokoknya Anda tinggal dipasang, sudah Anda sudah bebas dari minum air kemasan, dari botolan sampai galonan, seperti itu. Ya, kalau pas pasang sendiri tidak bisa kah? Sebenarnya bisa, ya, sebenarnya bisa. Kalau misalkan Anda tinggal di luar kota, misalkan, ya. Nah, itu nanti bisa. Nanti akan diajarin. Kalau memang mau belajar, nanti akan diajarin. Itu nanti kami akan bikin video tutorial instalasi, kalau mau instalasi manual ya atau instalasi mandiri itu nanti kami akan ajarin seperti itu ya. Gitu ya Ibu Wahyuni. Ada lagi yang mau tanya teman-teman, silakan. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Thank you yang sudah nanya. Saya lanjut. Ini jenis-jenis air minum ya. Jadi jawabannya air minum terbaik di dunia adalah air hidrogen. Bahkan air zam-zam itu juga ada kandungan antioksidannya. Inilah yang membedakan dibandingkan jenis air yang lain. Air hidrogen itu satu-satunya jenis air yang mengandung antioksidan. Termasuk air zam-zam juga mengandung antioksidan ya. Nah, kita masuk lagi ya ke materi. Anda minum dari sumber air yang mana? Rata-rata biasanya minumnya pakai air galon atau air galonnya kemasan yang sekali beli atau isi ulang. Seperti itu. Ya, kalau dari sumur, dari air pump kayaknya udah jarang ya. Kalau apalagi di kota modern itu udah jarang. Kalau di daerah-daerah mungkin masih. Ya, kalau dulu mungkin 20, 30, 40 tahun yang lalu itu masih banyak minumnya dari air sumur sama air pump, yaitu dengan cara direbus dulu, nanti airnya sudah direbus sekian menit, itu bisa diminum. Nah, sebenarnya kalau direbus, bakterinya memang hilang atau mati. Tapi logam-logam itu nggak akan hilang hanya dengan direbus. Itu nggak bisa. Bahaya ya kalau Anda minum dari sumur sama pump meskipun direbus. Salah satu resikonya adalah nanti bisa terkena yang namanya batu ginjal. Ya, sama banyak kandungan timbal beracun itu yang tertanam, yang tertumpuk di dalam badan Anda. Itu nanti akan resiko yang bisa kena cancer dan segala macam. Nah, biasanya yang mayoritas adalah orang konsumsi itu air dari galon, ya yang sekali pakai sama air galon isi ulang. Kita lihat sama-sama ya, teman-teman ya, sebentar. Nah, potensi penyakit yang timbul bila Anda masih menggunakan air dengan kualitas rendah. Nah, jadi Anda jangan kira ya, air galon mau yang sekali pakai atau isi ulang, ini belum tentu juga higienis, teman-teman. Kenapa saya bilang belum tentu higienis? Belum tentu juga kualitasnya bagus. Kenapa? Karena kita nggak tahu, teman-teman, ini ini ya saya nggak ngomongin merek ya. Ini air galon, ini yang ada yang ditaruh galon tersebut, air galon yang ditaruh di tempat agen atau di warung dekat pasar Anda, ini udah berapa lama kita nggak tahu. Ya, semakin lama air yang berada di galon, maka semakin turun kualitas airnya. Ketika kualitas airnya turun, sebenarnya ini nggak bagus. Ya, banyak faktor yang membuat air kemasan ini menurun kualitasnya. Yang pertama, ya, dari pabrik dikirim ke agen. Dari pabrik air kirim ke agen itu kan pasti pakai mobil yang ukurannya besar dan nggak ada tutupnya. Kalau ada tutupnya bisa nggak akan kena sinar matahari. Yang jadi masalah adalah mobil yang besar itu kebuka. Nah, ketika mobil tersebut yang kapnya terbuka dan dia bawanya waktu pagi atau siang dan kena matahari, maka kualitas airnya itu sudah buruk, sudah nggak bagus. Dan kita nggak tahu. Banyak masyarakat taunya, oh yang penting air galon, airnya bisa diminum. Memang tetap bisa diminum, tapi kualitasnya kita nggak tahu. Nah, inilah bahayanya kalau setiap hari kita minum air dengan kualitas yang rendah. Efeknya itu bisa muncul penyakit-penyakit yang kita nggak sangka-sangka. Tahu-tahu bisa kena autoimun. Tahu-tahu bisa kena apa? Tahu-tahu bisa kena kanker. Ini yang bahaya, teman-teman. Karena apa? Karena air itu sangat penting untuk tubuh kita. 70-80% tubuh kita itu terdiri dari air, teman-teman. Dan kita setiap hari minum air. Ini yang terjadi. Makanya kalau
hal-hal seperti ini bisa diputuskan, Anda pakai mesin hidrogensan, jadi Anda udah nggak perlu pusingin tentang, wah ini air galon ini nih, mana nih yang kualitasnya bagus, mana kualitasnya jelek gitu. Seperti itu ya. Belum lagi itu dari perjalanannya ya, dari pabrik ke agen. Itu perjalanannya kena sinar matahari. Terus belum lagi goyang-goyang. Air itu nggak boleh digoyang-goyang, kayak dikocok-kocok gitu. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh goyang-goyang? Kalau goyang-goyang berarti kan galon itu kan tersusun rapi. Kalau goyang-goyang, airnya goyang-goyang, terus dia punya galon sama galon kiri sama galon-galon sebelahnya itu kegesek. Nah ini nggak bagus, ya. Belum lagi ntar kena matahari. Kena matahari itu nanti eh, kimia yang ada di galon tersebut itu nanti akan menguai, apa namanya ya? Akan menuai. Menuai itu nanti akan larut, akan kecampur sama air yang ada di dalam. Seperti itu. Itu baru dari perjalanan. Belum lagi nanti nyampainya ke agen atau ke minimarket. Biasanya di agen sama di minimarket itu air galon biasanya nggak taruh di dalam, nggak taruh di dalam ruangan, taruhnya di luar. Nah, udah taruhnya di luar, kena jemur lagi. Bayangkan. Nah, itu kena jemurnya berapa hari itu? Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu bahkan. Atau bisa bisa 2 minggu. Nah, air itu kan air kemasan itu sama sekali nggak boleh kena jemur. Nah, yang jadi masalah adalah standarisasi, ya, standarisasi penyimpanan air kemasan di agen-agen itu nggak ada. Kalau ada pun biasanya oknum-oknum agen itu ya udah asal taruh aja. Yang penting di jembreng-jembreng itu ya udah gue digelar aja taruh di depan. Seperti itu. Akhirnya kena jemur. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Ya, nah ini efeknya apa? Ini efeknya, teman-teman. Kalau Anda minum air yang kualitasnya rendah, bisa diare, tahu-tahu mencret. Ya, Anda pikir, wah, gue gara-gara gue salah makan. Belum tentu. Jangan-jangan Anda salah minum. Apa yang terjadi? Bisa infeksi usus. Ini kalau infeksinya makin makin berat, bisa kena kanker usus loh, teman-teman. Ya, kanker usus itu namanya kanker kolon. Bisa juga apa? Infeksi saluran kemih. Teman-teman, ini buat para ibu-ibu, para wanita, biasanya yang mengalami infeksi saluran kemih itu biasanya wanita. Ya, oke. Ini kualitas rendah ya. Meningitis ini bisa virus, bisa bakteri. Ini nyerang ke bagian otak. Nah, kalau buat ibu hamil, ya, ini bisa mengalami komplikasi pada wanita hamil dan janin, bisa juga mengalami penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu penyakit stroke sama penyakit jantung, dan ini bisa menurunnya IQ, ya, IQ, kecerdasan intelektual pada anak-anak, bahkan bisa mengalami autoimun. Autoimun itu ada ratusan jenis autoimun. Nah, ini yang kalau di gambar ini nih namanya apa ya? Apa namanya? Saya agak lupa ya. Intinya kulitnya tuh jadi kasar dan merah-merah, ya. Ini salah satu jenisnya ya. Jadi ada ratusan jenis autoimun. Nah, selanjutnya adalah kanker. Kanker juga ada banyak ya jenis-jenis kanker. Tapi selnya itu sama. Ya, ada kanker kulit, ada kanker darah, ada kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks, ada kanker prostat, macam-macam, teman-teman ya. Nah, ini jika Anda menggunakan air minum dengan kualitas rendah, ya. Dan selain itu zat-zat berbahaya ini yang bisa bikin orang berpotensi kena penyakit, ya. Salah satunya adalah klorin. Oke, klorin. Kalau air kemasan biasanya udah nggak ada klorin ya. Nah, ini yang bahaya. Namanya mikroplastik. Ya, para peneliti menyatakan mikroplastik yang ditemukan dalam air botol kemasan itu bisa meningkatkan penyakit kardiovaskular, kanker hingga autoimun. Jadi orang tersebut itu nggak ada faktor genetik atau keturunan, ya nggak ada dari orang tua, ada kakek nenek, nggak ada faktor genetik kena kanker. Tiba-tiba si anak ini kena kanker. Kena kanker dari mana? Dari gaya hidup. Ya, salah satunya dari gaya hidup adalah dari minumannya. Minumannya sering pakai air kemasan seperti ini dan udah kena matahari begini. Ini udah nggak layak, teman-teman. Meskipun bisa diminum tapi udah nggak layak. Ya, kena matahari. Nah, selanjutnya adalah menurut juru kampanye lingkungan internasional, kerusakan yang ditimbulkan oleh limbah plastik tidak dapat diperbaiki. Kandungan mikroplastiknya itu mencemari semua ekosistem termasuk lautan dan udara yang kita hirup. Nanti akan penjelasan lebih lengkapnya lagi nanti sama Dokter Andi ya, ngomongin tentang apa namanya, tentang mikroplastik bahayanya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya zat BPA. Teman-teman, di setiap botol, mau botolnya bentuknya tumbler, gelas kayak gelas air minum, dari gelas, botol yang ukuran besar sampai galon, itu biasanya ada kodenya. Ya, ada kodenya. Biasanya tuh di bagian bawah itu ada kodenya, teman-teman. Nah, setiap kode itu punya
punya penjelasannya ya, punya resikonya masing-masing. Nah ini, jadi paparan BPA dalam konsentrasi tinggi itu bisa berbahaya pada kesehatan. Pasalnya, zat kimia ini bisa meniru struktur dan kinerja hormon estrogen dan tiroid. Jadi gara-gara minumnya sembarangan, kualitasnya rendah, itu bisa ngalamin apa? Ada masalah di mana? Di tiroid. Jadi ada pembengkakan di bagian leher. Ya, bahkan bisa ngalamin apa? Kanker tiroid. Oke, saya lanjutin ya. Mempengaruhi proses pertumbuhan, perbaikan sel, perkembangan janin, metabolisme tubuh sampai reproduksi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk diketahui tubuh kita itu sangat sensitif dengan perubahan hormon. Jadi ketika terpapar BPA, bla 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 bla, udah ya. Nah ini hati-hati teman-teman ya, gitu. Nah ini. Selanjutnya lagi, saya cepetin aja. Ini Dokter Andi sudah masuk ya, nanti kita akan lanjut ya. Nah, selain itu ada bakteri juga, hati-hati. Ini kalau biasanya yang isi ulang biasanya ya. Tapi saya nggak bilang semua air isi ulang ada bakteri, enggak ya. Karena ada beberapa. Kemarin saya baca berita, kemarin udah saya kirim juga ada link di grup juga bahwa depot-depot air isi ulang juga standarnya beda-beda gitu. Nah, kalau standarnya rendah, maka ada potensi airnya itu memiliki bakteri-bakteri yang berbahaya. Contoh misalkan Salmonella, E. coli hingga Giardia, seperti itu ya. Nah, ini juga bicara warna, hati-hati juga. Nah, makanya kita butuh air yang berkualitas dan menyehatkan. Sekali lagi, ini ada namanya SUN ya, kepanjangannya Smart Hydrogen Alkaline Nature. Ya, jadi SUN adalah mesin hidrogen yang dilengkapi dengan 3 sistem filtrasi canggih untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. Ya, meskipun ini nggak perlu teman-teman ya, jadi nggak perlu pakai tambahan filter lagi. Maksudnya tambahan filter ini, jadi ketika Anda beli teman-teman itu udah satu set lengkap, dan ini bisa langsung dicolok, dipasang, disambungkan dari ledeng Anda atau dari pump Anda. Sesimpel itu. Oke. Nah, selain itu dilengkapi dengan 3 sistem filtrasi. Jadi ada 3 filter ya. Jadi di sekitar mesin di dalam ada 1 filter, di luarnya eksternal itu ada juga 2 jenis filter. Ya, jadi makanya dibilang dengan 3 sistem filtrasi canggih untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. Nah, teknologi ini membantu menghilangkan apa? Hilangkan bakteri, zat kimia yang berbahaya, klorin serta bau, rasa dan warna yang tidak diinginkan dari air, dan yang paling penting adalah mesin ini menggunakan plat. Jadi untuk menghasilkan hidrogen, dia di dalam mesinnya itu ada plat. Ya, ada plat, dan ini produk ini made in Korea Selatan ya. Dan garansinya 3 tahun ya, teman-teman ya. Nah, mesin ini menggunakan plat yang menghasilkan hidrogen itu berkadar tinggi up to atau hingga 2000 ppb. ppb itu kepanjangannya part per billion. Sebentar, ada yang nanya ya. Oke, berapa ppb? Nah, ini udah dijawab ya. Makasih. Apakah bisa untuk komersial? Bisa ya, cuman satu hari ini ada batas ya, karena di dalamnya ada air. Nanti kita bahas ya. Ada filter, sorry, bukan air. Nah, yang pertama ada namanya sistem filtrasi yang pertama. Namanya cartridge filter pertama ya, first filter cartridge. Di dalam filter ini ada lapisan serat mikro PP plus karbon aktif granular ya. Terus yang kedua adalah karbon aktif granular bersifat antibiotik dan menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, selanjutnya adalah menghilangkan bahan kimia dan kontaminan serta menghilangkan klorin. Nah, ini. Ya, ini filter yang pertama. Dan ini adalah filter yang kedua. Ini adalah nano silver activated granular carbon. Karbon aktif yang dilapisi dengan perak bersifat antibiotik dan menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi ada 2 filter yang untuk menghilangkan bakteri ya. Meskipun perak atau silver dapat menghambat pertumbuhan bakteri, ini juga membantu menghilangkan bahan kimia dan kontaminan. Ya, plus ada juga high mineral stone. Ya, jadi batu dengan mineral yang tinggi. Ya, jadi batu mineral khusus atau mineralization memperkaya mineral seperti air laut dalam yang sangat efektif dalam menghilangkan oksigen aktif dengan menyuplai ion dan mineral seimbang. Oke, dan yang ketiga, ini ada yang namanya eye filter ya, atau eye membrane miracle filter. Sorry, ini yang pertama, ini nanti setiap
4 bulan setiap 3 bulan sekali ini nanti akan diganti. Ya, ini nanti filter yang pertama sama filter yang kedua itu nanti setiap 3 bulan itu akan diganti. Oke, itu nanti tahu gantinya bagaimana? Itu nanti biarkan teknisi yang ngatur. Jadi ketika Anda pasang mesin hidrogen sun ini di rumah Anda, itu nanti langsung dicatat. Jadi nanti setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan, ya, itu nanti pihak kami itu akan ngasih tahu, Pak, Ibu, udah waktunya loh, ini ganti filter. Nah, tinggal datang. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga tadi ya, air membran filter. Nah, ini untuk apa? Untuk meningkatkan rasa. Jadi rasanya itu sangat segar jadinya. Ya, bukannya rasanya jadi tambah manis, asin, pahit gitu, enggak. Jadi rasanya lebih segar. Meningkatkan rasa, menghilangkan bau dan mengubah tampilan air itu dengan menghilangkan kontaminan yang menyebabkan masalah rasa atau bau. Nah, selanjutnya ini juga menghilangkan kotoran. Filter ini menghilangkan polutan dari air termasuk nitrat, pestisida, sulfat, fluoride, bakteri, obat-obatan, arsenik, dan masih banyak lainnya. Jadi ada 3 filter dan 1 plat ya ketika Anda beli mesin hydrogen sun. Oke, teman-teman. Coba saya lihat dulu ya kalau ada yang tanya sebentar. Mana nih? Ada yang nanya? Oh ya, Dokter Andi. Thank you, Dok. Ya, saya lanjutin lagi ya. Habis ini nanti Dokter Andi ya. Nah, air yang dihasilkan oleh hydrogen sun. Yang pertama, ini yang pertama dan utama teman-teman ya. Hidrogen. Inilah yang membedakan jenis air yang lain ya. Air hidrogen adalah satu-satunya jenis air minum di dunia yang bisa bantu cegah dan bantu pulihkan sampai 200 jenis penyakit dan yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Oke. Nah, ini mengandung kadar hidrogennya sampai berapa? Up to 2000 ppb, part per billion. Nah, selain itu, mesin hydrogen sun ini juga bisa menghasilkan apa? Air dengan pH alkali. Ya, dan ini juga bisa langsung diminum ya. Jadi bukan hanya dibuang doang atau buat cuci muka, enggak. Bisa diminum juga. Dan hydrogen sun itu juga bisa menghasilkan air dengan pH asam atau acid. Digunakan untuk apa? Cuci buah dan sayur karena bantu menghilangkan pestisida. Ya, Anda dari pasar atau supermarket, Anda beli buah, bersihin dengan air dengan pH asam dari hydrogen sun. Ya, buah, sayur, beras, apapun ya, bahkan sepatu Anda yang sudah bau-bau semprot-semprotin. Ya, dan ini buat bersihin kuman bakteri, parasit dan segala macam ya. Dan selanjutnya ini RO. Ya, RO itu kepanjangannya namanya reverse osmosis. Tidak mengandung mineral namun banyak manfaat di bidang medis dan farmasi. Jadi gini, kita nggak minum air RO-nya. Ya, kita nggak minum air RO-nya, tapi kalau Anda misalkan punya perabotan-perabotan atau peralatan-peralatan medis ya dan farmasi ini bisa. Jadi kadang-kadang ada orang beli mesin hidrogen sun ini buat taruh di kantornya atau buat taruh di tempat klinik ya. Itu kan butuh steril ya, barang peralatan butuh steril. Nah, itu butuh air dengan jenisnya RO. Nah, itu buat ngebersihin atau buat disemprot. Jadi buat itu ya, buat di bidang medis dan farmasi. Kita minumnya jelas air hidrogen. Oke. Nah, ini fitur-fiturnya teman-teman ya. Dan ini juga bisa menghasilkan dengan air dengan pH netral ya, dengan pH 7 atau netral. Kalau pH netral tuh 6 sampai 7-an. Nah, selanjutnya ini yang penting juga menghasilkan air dengan suhu panas di atas 90 derajat Celcius ya. Jadi Anda bisa bikin susu, kopi, teh dan sebagainya.